Assalamualaikum sahabat lovers yang pastinya baik hati, tidak sombong dan juga tak lupa dengan Sang Pencipta. Semoga kabar kalian hari ini sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih admin ucapkan kepada sahabat lovers yang senantiasa mengikuti perkembangan Subang. Dan marilah kasus ini kita kawal hingga tuntas. Kasus Subang terbaru ternyata Mimin dibalik semuanya dan menjebak Pak Yosef. Namun sahabat lovers, sebelum kita lanjut, bisalah kalian tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar channel ini lebih berkembang. Jika sudah, yuk kita simak kembali pembahasannya. Kapolda berjanji kepada masyarakat Indonesia akan segera ungkap nama-nama yang sudah didapat oleh kepolisian Polda Jawa Barat. Baru-baru ini, bercak darah yang berada di pakaian Pak Yosef menjadi dugaan yang sangat kuat untuk keterlibatannya. Adakah orang dekat? Tentunya banyak yang berasumsi dengan menduga bahwa Pak Yosef sangat mengetahui persoalan meninggalnya istri tersebut. Walaupun memang kemungkinan bukan Pak Yosef, karena kemungkinan terjadi bahwa bercak yang ada di pakaian Pak Yosef itu sengaja dioleskan oleh seseorang atau orang dekat Pak Yosef. Tentunya pasti istrinya. Malam itu Pak Yosef pulang ke rumah istri mudanya dan menginap, dan tentunya yang menyiapkan semua pakaian sarapan atau aktivitas pagi. Pak Yosef banyak dicurigai oleh orang dalam perkara meninggalnya istri dan anaknya. Kemungkinan juga kepolisian Subang, Jawa Barat mencurigainya. Karena memanglah hanya Pak Yosef orang terakhir yang bersama kedua almarhumah malam itu. Dan bukan hanya itu saja, Pak Yosef juga adalah orang yang pertama kali melihat rumah dan tempat kejadian perkara sudah berantakan. Wajar saja jika banyak yang berasumsi dan menduga Pak Yosef tahu persoalan kasus ini. Atau mungkin Pak Yosef terlibat. Bahkan ada juga sebagian besar pakar mengatakan bukti untuk menetapkan Pak Yosef sudah terbilang cukup dan memenuhi syarat untuk dibawa ke polisian. Bukti itu adalah sidik jari dan juga bercak yang menempel di pakaian Pak Yosef. Menurut kepolisian Subang, Jawa Barat, masih perlu satu lagi untuk memperkuatnya. Bukti itu bisa saja keterangan dari para saksi dan juga rekaman CCTV. Tetapi faktanya tidak ada saksi yang bisa memperkuat dugaan kalau Pak Yosef terlibat. Dan bercak darah yang menempel di pakaian Pak Yosef itu adalah bercak darah almarhumah. Mengapa bisa menempel di pakaian? Ada dua hal. Yang pertama, saat melakukan kejahatan bercak itu muncul ke pakaiannya. Dan mengenai pakaian Pak Yosef, dan kedua, kemungkinan sengaja dioleskan oleh seseorang agar Pak Yosef dicuri dan bisa dijadikan tersangka dalam kasus ini. Karena adanya bukti bercak yang menempel di bagiannya dan bercak itu memang benar memang benar bercak itu adalah milik kedua almarhumah. Karena kita tahu bahwa Amelia Mustika Ratu meninggalnya di waktu subuh. Jauh berbeda dengan meninggalnya almarhum Ibu Tuti. Sedang Pak Yosef datang sekitar jam 6:25. Bisa saja kemungkinan Pak Yosef memang tidak mengetahui sama sekali. Karena di pagi itu Pak Yosef keluar dari rumah istri mudanya. Tentulah persiapan sarapan pakaian diurus oleh istri muda. Bahkan kita juga mendengar Pak Yosef bersumpah di hadapan penyidik. Dan juga saat diwawancari oleh Aiman, Pak Yosef tidak mengetahui bahwa ada bercak darah di pakaiannya sama sekali. Tidak mengetahui, dan itulah fakta mengenai bercak yang ada disebut pakaian Pak Yosef. Fakta-fakta ini pernah kita dengar dari Pak Yosef langsung. Apakah ini persoalan yayasan, asmara, atau juga rasa iri karena kedua almarhumah ini dapat menyerang karena perekonomiannya semakin meningkat setelah mengelola yayasan saat selama 3 tahun? Nah sahabat lovers, bagaimana tanggapan kalian? Cantum di kolom komentar, dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.